Ya, baik. Terima kasih banyak, teman-teman. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang pertama di sini karena part pertama ini di hari ini kita akan mengetahui gimana sih caranya kita menurunkan matriks. Ada satu matriks gitu ya di dalam digital marketing itu CPA atau cost per acquisitions atau biaya di mana yang kita keluarkan untuk bisa mendatangkan satu pasien gitu ya. Itu kan memang rata-rata kita tahu wah biayanya cukup besar gitu ya. Gimana nih cara bisa memaksimalkan atau mengefisiensikan itu sehingga kita bisa punya iklan yang nggak boncos gitu ya, ibaratnya gitu. Bersama saya dalam kurang lebih waktu 1 jam ke depan, saya di sini sebagai senior ad specialist di Search Synergy dan juga di sini ada rekan-rekan dari Search Synergy juga, ada Mbak Mutia Rahma sebagai sales manager, lalu juga ada co-founder kita Miss Larissa dan juga Miss Marjit dalam acara hari ini. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaannya mungkin ini webinar ini tuh sebenarnya untuk siapa sih gitu ya? Selama 1 jam ini kok ini kita adakan gitu ya. Yang pertama di sini pastinya tentu untuk teman-teman dari klinik dan rumah sakit ya yang ada atau yang bersinggungan di dunia ini termasuk para pimpinan, pemilik, direktur, kemudian tim marketing, tim operasional dan juga tentunya adalah tim yang memang akan berperan langsung bersama langsung dengan kampanye digital marketing di klinik dan juga rumah sakit begitu ya. Lalu pertanyaannya Search Synergy ini apa ya gitu ya. Nah, ini mungkin yang baru pertama kali mengenal kami, kita kenalan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka tak aruf dulu gitu ya, kenalan dulu. Nah, di sini kami adalah agensi digital marketing kesehatan di Indonesia. Jadi kita khusus betul-betul menangani project yang berkaitan dengan kampanye digital marketing khusus rumah sakit dan klinik. Jadi kita hanya fokus di industri ini dan tentunya berdasarkan pengalaman kami kurang lebih selama 4 tahun ya kita berjalan di Search Synergy ini kita sudah menghandle beberapa klien yang memang khusus di bidang ini dan kita tahu tentunya framework dan lain-lain. Lalu siapa di balik ini semua ya? Di balik Search Synergy ini ada siapa saja? Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita di sini sudah ada 2 co-founder kita, Miss Larissa dan juga Miss Marjit, yang di sini menjadi inisiator terciptanya Search Synergy dan kita sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun di industri ini, menemani juga klinik dan rumah sakit untuk sama-sama bertumbuh. Dan di sini juga kita sudah ada dari tim-tim yang lainnya juga ikut membantu, di antaranya saya sebagai senior specialist, lalu juga ada Vela, account manager dan juga data specialist, dan juga yang sudah hadir di sini ada Mbak Mutia untuk sales marketing dan juga ada Mas Rija juga yang nantinya menangani berkaitan dengan website development. Nah, di sini memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita berfokus pada industri kesehatan dan sudah berjalan selama 4 tahun kurang lebih, di mana dalam hal ini kita sudah membantu untuk bisa meningkatkan ROAS. ROAS itu adalah return of ad spend atau pengembalian dari investasi iklan itu kurang lebih sebesar 3 sampai 6 kali ROAS. Ini tentunya adalah jumlah yang sangat besar untuk diinvestasikan dan tentunya di sini kita betul-betul mengelola budget iklan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Karena apa? Karena di sini saya akan jelaskan lebih detail apa yang akan kita lakukan di Search Synergy begitu ya. Kenapa di sini kita bisa membantu klinik untuk bisa bertumbuh, menghasilkan ROAS yang baik karena memang kita berfokus pada layanan klinik yang tentunya kami sangat paham apa yang terjadi di industri ini, permainannya seperti apa, kompetisinya begitu ya. Kita sangat paham karena di sini kita terdiri dari lebih dari 4 expert yang menaungi industri ini. Lalu juga kita berfokus bukan hanya pada klik ya. Kebanyakan kalau digital marketing yang lainnya fokusnya oh ini kliknya dalam 1 bulan sekian, kliknya segini, CPC dan lain-lainnya. Nah, kalau kita tidak hanya berfokus pada metrik tersebut, tapi kita berfokus pada pertumbuhan atau hasil dari kedatangan pasien, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa secara menyeluruh ya, gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari kualitas iklannya saja, namun juga menuju ke funnel marketing yang lain sampai ke booking, gitu. Makanya di sini kita bisa membantu menjadi partner, begitu ya, untuk klinik dan rumah sakit untuk bisa bertumbuh, menghasilkan pertumbuhan yang terukur dan juga memiliki data yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
Lalu di sini juga yang menarik dari search synergy yang tadi sudah dibahas dalam video sebelum ini. Jadi kami ada communication training ya atau pelatihan komunikasi khusus untuk admin di klinik dan juga rumah sakit. Nah, ini menarik sekali karena ini tentunya jarang dilakukan oleh agensi yang lain ya. Karena di sini kita paham betul bahwa tim admin itu adalah bagian sebetulnya, bagian dari perjalanan digital marketing klinik dan juga rumah sakit. Makanya di sini kita melakukan pelatihan komunikasi juga dengan tim admin. Jadi kita berpartner, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik tentunya dengan tim admin. Dan tentu saja di sini kita ada support dari WhatsApp dan ini kita paham, kita mendengar bahwa dari rumah sakit pasti perlu waktu tidak hanya Senin sampai Jumat saja, tapi juga hampir setiap hari karena biasanya juga 24 jam. Maka dari itu kita di sini memiliki support WhatsApp yang juga mendukung untuk 24 jam waktu yang kita berikan. Baik, nah itu sekilas mungkin ya tentang Synergy, bagaimana di sini kami memberikan layanan, bagaimana visi kami di sini ingin membantu pertumbuhan klinik dan juga rumah sakit agar memperoleh agar bisa menjangkau tentunya ya pasien-pasien yang tentunya memerlukan akses kesehatan. Jadi ini bagian dari visi dan misi kami yang tentunya kami salurkan melalui sistem digital marketing atau pemasaran. Dan di sini juga yang menjadi hal yang pembeda kita dengan yang lainnya, kami sebut diri kami sebagai boutique agency ya. Boutique agency itu artinya bahwa di sini kita berpartner dengan marketing yang saat ini sudah ada. Barangkali mungkin di rumah sakit ataupun juga di klinik pasti sudah ada divisi marketing. Nah, di sini kita ingin memberikan gambaran bahwa nanti hubungan kerjasama yang terbentuk dalam hal ini kita bisa saling mendukung. Artinya tim marketing nanti bisa lebih memfokuskan pada hal-hal yang sifatnya universal, fokus pada perkembangan atau high level. Nanti untuk bagian-bagian yang lainnya bisa di-outsourcingkan, bisa diserahkan kepada tim kami untuk membantu bagian-bagian digital marketing yang memang masih belum bisa di-cover sepenuhnya oleh rumah sakit dan juga klinik begitu. Makanya di sini kita juga membantu menyiapkan beberapa strategi growth plan untuk 12 bulan, untuk 90 hari, tentunya disesuaikan atau dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing rumah sakit dan juga klinik gitu ya. Nah, menarik sekali dan ini kita juga ada satu video dan nanti mungkin bisa di-share oleh kami selanjutnya dan bisa diakses di YouTube bagaimana di sini kami membantu salah satu klien yang sudah bekerja sama dengan kami kurang lebih 4 tahun ya. Wah, ini 4 tahun udah lama banget dan kita betul-betul membantu dari bayi ini ya, bukan dari bayi banget tapi memang dari sejak awal ini terbentuk di Bali gitu ya, klinik Trisnanda. Di sini kita memang berjalan dari bertahap dulu dari mulai satu channel sampai akhirnya Trisnanda bisa dapat sampai 400 pasien sebulan dan juga bisa mengefisiensikan biaya tadi, CPA tadi. Nah, itu tadi yang nanti akan kita pelajari sama-sama bagaimana Synergy bisa membantu mencapai hal tersebut, gitu ya. Baik, kita lanjut selanjutnya di sini sebelum kita mulai kita bisa lihat-lihat dulu salah satu testimoni juga dari klien kami. Kita sangat senang sekali bisa membantu juga klinik dan rumah sakit dan kita bisa lihat di sini salah satu klien kami Pak Edward yang juga memang bagian dari tim marketing yang sudah ada di dalam klinik. Ini kita saling membantu ya, kita saling supporting gitu. Jadi alih-alih kalau memang misalnya Bapak Ibu yang sekarang ini berada di klinik dan rumah sakit misalnya punya budget mungkin untuk menggaji 1 atau 2 orang dengan gaji UMR Jakarta misalnya. Nah, alih-alih meng-hire orang yang memang belum tentu jelas kapasitasnya atau kredibilitasnya, nah ini bisa dipertimbangkan untuk lebih baik menggunakan agensi yang memang sudah ada satu tim gitu ya untuk menangani marketing klinik dan juga rumah sakit dan tentu saja akan membantu mensupport dari marketing yang sudah ada seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan di sini kita mulai pembahasan yang tentu saja kita tunggu-tunggu pada malam hari ini adalah bagaimana sih kita bisa menurunkan CPA atau biaya per acquisition dari untuk bisa mendapatkan pasien karena ini adalah matriks yang penting ya bagi marketing karena gimana caranya marketing dimanapun itu, di bidang apapun, pasti akan memerlukan
pasien baru untuk bertumbuh gitu ya. Jadi perlu biaya akuisisi lah untuk bisa mendapatkan hal itu dan kita tahu bahwa biaya akuisisi itu rata-rata mahal gitu ya untuk mengeluarkan itu. Namun di sini bagaimana sih kita bisa nurunin CPA ini gitu ya? Caranya seperti apa? Nah, kita akan bahas sama-sama di malam ini dan ini feel free banget kalau memang nanti dari uh, tim klinik dan juga rumah sakit kalau memang perlu mencatat silahkan dan kita juga nanti akan ada sesi tanya jawab untuk nanti juga membahas apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini ya. Oke, sebelum mulai saya mau tanya dulu, mungkin nanti boleh jawabnya di kolom chat ya. Kamu Tia nanti boleh lihat atau mungkin juga boleh raise hand atau mungkin boleh open mic boleh. Kita di sini diskusi aja ya, diskusi simple aja. Kira-kira nih dari gambaran yang ada di sini, channel-channel yang sudah ada di dalam sini, kira-kira klinik atau rumah sakit Bapak Ibu sudah punya atau sudah menerapkan gitu ya pemasaran di channel-channel yang ada di sini? Mungkin boleh disebutkan saya udah 2 atau saya udah 3 gitu ya. Tulis angkanya aja boleh di kolom chat. Nanti kita pengen tahu dan kita mungkin pengen pengen cek ya apakah saat ini sudah banyak gitu ya yang memang oh ya saya udah pakai di Instagram sama TikTok misalnya gitu ya atau saya baru Facebook aja, saya baru Instagram aja. Nah, itu boleh ditulis aja kita pengen tahu di kolom chat atau mungkin boleh resen juga gitu ya. Nah, kira-kira udah pakai belum ya di rumah sakit dan di klinik nih untuk channel-channel tersebut ataukah mungkin baru satu gitu ya? Gak apa-apa, kita cuma pengen tahu aja, boleh tulis angka. Oke, misalnya kalau belum nggak apa-apa, misalnya kita di sini, aduh aku baru satu gitu ya, baru di Instagram aja, rata-rata kan banyaknya gitu ya, karena memang belum belum ada waktu untuk ya ngurusinnya dan lain-lain gitu ya. Oke, ini nggak apa-apa sih sebetulnya kita ini dulu, overview dulu gitu ya. Di 2026 ini memang kami selaku praktisi digital marketing yang memang juga menangani berbagai macam klien dari industri klinik dan rumah sakit, industri kesehatan gitu. Kita melihat memang di 2026 ini banyak terjadi krisis profitabilitas gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan satu pasien baru itu bisa terus meningkat karena memang seiring juga peningkatan kompetisi, sistem ekonomi dan berbagai faktor lainnya gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita mempunyai satu kesimpulan yang nantinya tentu akan kita jelaskan lebih detail, yaitu ternyata bahwa ketergantungan klinik dan rumah sakit untuk pada satu channel marketing tertentu gitu ya, itu bisa menciptakan ternyata potensi inefisiensi budget sampai 70%. Nah, ini artinya kalau misalnya saya cuma pakai IG aja, cuma pakai Google Ads aja misalnya buat iklan, ternyata setelah kita lakukan pengalaman gitu ya dan juga penelitian kami, ini bisa sampai ada inefisiensi budget 70% gitu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Biar penasaran. Oke, nah ini kita kemudian akhirnya mencari apa sih yang menyebabkan omset itu kok jadi nggak efisien ya, jadi bocor gitu ya. Kok saya invest sekian itu kenapa returnnya itu nggak maksimal gitu ya. Dan inilah yang kita pelajari, kita menemukan titik kebocoran gitu ya yang sering dialami oleh klinik dan rumah sakit yang sudah kami audit tentunya. Di antaranya adalah di sini adalah bisa terjadi sampai 83% kehilangan pasien, loss-nya juga bisa sampai besar itu karena memang ada perpindahan antara platform gitu ya. Ini maksudnya seperti apa? Kita coba untuk bedah lebih lanjut terkait dengan hal ini adalah berada di sebetulnya di bagian pemanfaatan atau efisiensi channel. Jadi di sini kita ingin memberikan informasi bahwa sebetulnya kita harus tahu dulu, harus paham dulu fundamental atau arsitektur gitu ya untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang terarah dan terukur gitu. Jadi beberapa hal-hal yang tadi seperti adanya kebocoran atau inefisiensi budget lah kita ya bilangnya seperti itu, boncos gitu ya. Itu tuh karena memang ada hal yang tidak dilakukan diantaranya terlalu fokus pada satu atau mungkin ya satu channel tertentu saja gitu. Jadi tidak adanya elaborasi antara satu channel digital marketing lainnya. Dan inilah yang kita pahami tentu tantangannya dan kita sudah
juga melihat dari apa yang sudah kami alami dengan audit yang kami lakukan di beberapa klien kami, gitu ya. Jadi kebanyakan seperti ini, untuk alur pasien di 2026 ini kan perjalanannya itu non-linear ya. Jadi ada orang yang tahu dari, TikTok, kemudian dari TikTok itu dia kok jadi penasaran ya, kok aku pengen tahu tentang klinik A ini, dia kok viral gitu ya di TikTok. Tapi nggak cukup hanya tahu konten, dari TikTok kemudian dia bisa langsung, apa, pengen 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 berobat di situ gitu ya, atau pengen menggunakan layanan itu. Nah, dia pasti akan nyari-nyari dulu, informasi sampai dia ketemu gitu. Jadi perjalanan pasiennya itu nggak langsung dapat konten dari TikTok, "Aduh langsung booking." Nah, nggak kayak gitu ya. Tapi dia pasti akan nyebar dulu ke yang lain dulu. Dia akan cari tahu dulu minimal lokasi gitu, ini lokasi di mana nih tempatnya gitu, cari di Google Maps gitu ya. Informasinya di Google Maps tuh pasti dia akan cari-cari dulu review dari situ ya. Terus abis dari Google Maps dia cari dulu informasi lain di, Google gitu, ini bener nggak ya klinik ini tuh bagus gitu, orang lain gimana yang udah pakai di klinik ini gitu ya. Itu seperti itu. Jadi perjalanannya itu nggak linear, mereka pasti akan menggunakan lebih dari satu channel untuk memastikan, untuk membangun apa? Tadi membangun trust. Jadi satu channel mungkin bisa cukup untuk satu edukasi, tetapi untuk membangun validasi perlu ke channel yang lain, dan untuk membangun lagi trust perlu lagi ke channel yang lain sampai akhirnya dia bisa booking. Nah, inilah sebetulnya penjelasan bahwa memang pasien itu nggak akan berada di satu titik, satu channel saja gitu ya. Pasti dia itu akan membutuhkan perjalanan yang lebih holistik gitu ya. Makanya di sinilah yang kita pelajari, kita pahami dengan logika dari search synergy. Mungkin teman-teman di sini lagi viral ya, kemarin yang Robby itu. That's simple, satu tambah satu sama dengan 2 gitu ya. That's simple, yang waras yang waras. Nah, di sini di logika search synergy kita yang warasnya itu satu tambah satu bisa 3 gitu ya. Kok bisa 3 kenapa nggak 2 kayak Robby gitu. Nah, ini jawabannya adalah di sini. Nah, karena dari satu channel yang lain dengan satu channel yang lainnya lagi, itu bisa bisa menciptakan ROAS sampai, mencapai potensi 3 minimal 3 kali ROAS, gitu ya. Nah, ROAS itu apa? Mungkin saya sedikit lagi cerita kalau memang banyak di sini yang belum tahu ROAS itu apa. Nah, ROAS itu adalah return of ad spend. Jadi, pengembalian yang didapatkan dari investasi yang sudah dikeluarkan. Contoh, kalau kita misalnya yang paling simpel aja berinvestasi untuk budget iklan 1 juta gitu ya. Nah, kalau ROAS-nya 3 berarti kalau kita ngeluarin, budget iklan 1 juta, pendapatan yang kita dapatkan dari 1 juta tersebut itu bisa 3 juta. Nah, simpelnya kayak gitu gitu ya untuk ROAS. Nah, ini artinya maksudnya apa? Jadi dari yang sudah kita lakukan di satu channel, contoh misalnya Meta, kemudian ditambah dengan satu lagi Google, itu bisa menghasilkan 3. Jadi Meta di sini fungsinya, teman-teman di sini adalah untuk membentuk demand, membangun awareness, menciptakan, prospek, jadi memprospek market gitu ya. Ini yang fungsi yang ada di Meta dan mungkin juga TikTok gitu ya. Lalu di Google ini lebih ke mana? Nah, Google di sini fungsinya dia sebagai penangkap intent, penangkap orang-orang yang memang dia mau, sekitar 50% sampai 70% udah siap pengen booking, gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih nggak di Google aja gitu, kan orang udah siap tuh 70%. Sabar, jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Biar nanti nonton juga. Nah, jadi dua dua hal ini bisa menciptakan 3 ROAS tadi. Ini bukan bukan gimmick, bukan apa ya, ini memang betul-betul dari yang sudah kita jalani ya dengan beberapa klien, selama kurang lebih lah sekitar 3 bulan kita, minimal gitu ya berjalan dengan klien, itu kita bisa melihat progres ini, gitu ya. Bisa melihat bahwa ternyata dari 2 channel yang digabungkan, itu bisa menciptakan ROAS yang sangat tinggi, gitu ya. Karena kita paham dari customer journey yang tadi sudah kita bahas itu ya, gitu. Makanya satu tambah satu that's simple, bukan 2 tapi 3 gitu ya. Research synergy itu 3. Oke, lalu moment of truth-nya apa nih? Jadi moment of truth-nya adalah artinya di sini balik lagi ya, kalau Google
itu kan kita menargetkan orang-orang yang udah siap buat nge-booking gitu kan ya. Tapi untuk mereka bisa siap booking itu nggak tiba-tiba dia tahu dari Google. Dia perlu ada sesuatu dulu yang memberikan pencerahan dulu gitu ya. Gimana tak orang bisa tahu klinik kita di Google kalau orang itu sebetulnya belum tahu apapun juga gitu ya dengan nama klinik kita atau rumah sakit kita. Maka sebetulnya disitulah perlu adanya uh, channel yang akan membuka prospek market itu dari Meta gitu ya. Dan Google di sini membantu untuk menangkap intensitas tersebut. Dan Google ini pastinya sangat cocok gitu kalau memang kita berkaitan dengan layanan yang sifatnya urgent ya, seperti misalnya untuk yang berkaitan dengan anak gitu ya, demam anak dan lain-lain itu pasti orang tuh nyari urgent lebih cepat di Google. Untuk spesialis, untuk bedah juga bisa cocok untuk Google juga. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa untuk channel tersebut itu sangat dua-duanya itu sangat berpengaruh ya. Oke. Nah, ini kenapa ya intent tuh bisa tinggi gitu ya? Kenapa sih orang-orang akhirnya bisa cari di Google gitu? Orang tuh nggak akan tiba-tiba cari di Google tanpa ada apa? Tanpa ada trigger ya. Bisa jadi triggernya karena memang gejala dia sakit. Nah, bisa jadi karena dia sudah tahu tentang satu klinik, tapi dia ingin memastikan bahwa benar klinik ini ada, klinik ini kredibel, gitu ya. Makanya kita perlu menangkap intens ini dan kita perlu memastikan bahwa gimana sih caranya intens ini tuh bisa tinggi, gitu ya. Makanya perlu satu channel tadi yang akan uh, menciptakan prospek gitu ya, menciptakan demand nantinya arahnya. Oke, nah di sini, saya ingin bertanya mungkin boleh, kalau misalnya ada yang mau menjawab bisa drop juga di kolom komentar. Ini biasanya kalau misalnya pasien lagi butuh layanan kita, terus misalnya, klinik kita ini munculnya di posisi teratas di Google ya, mmm, atau sebetulnya pas kita ngetik justru sebetulnya kompetitor. Nah, ini aku ingin tanya dulu, sepengetahuan mungkin teman-teman yang sudah ada di klinik dan rumah sakit, pada saat misalnya mengetik layanan tentang, kliniknya, misalnya contoh saya kliniknya klinik, gigi misalnya, kemudian saya mau cek di Google ini, klinik gigi terdekat gitu ya di kota saya ini, muncul nggak ya nih nama saya gitu, muncul nggak ya, klinik saya, ini kita pengen tahu yang muncul klinik Bapak Ibu atau malah klinik kompetitor. Nah, ini mungkin boleh di-chat di kolom komentar, kita pengen tahu sejauh ini seperti apa gitu ya. Karena kita, pengen melihat dulu dari keyword yang tadilah contohnya klinik gigi terdekat atau klinik gigi sekitar saya itu, kalau memang misalnya, yang munculnya adalah klinik kompetitor, nah ini tentunya sangat-sangat disayangkan sekali karena kita berarti udah satu langkah terlewati gitu ya oleh kompetitor kita gitu di sini. Oke, mungkin belum ada, boleh kita nanti bisa lanjutkan dulu ya kalau memang nanti kita mau ada diskusi lagi lebih lanjut boleh kita di waktu di akhir acara. Oke. Nah, ini sebetulnya kenapa sih kita pengen tahu itu, karena di sini ini berkaitan dengan authority marketing. Jadi, kita pengen memastikan bahwa kalau misalnya layanan yang kita cari di dalam Google dan kita muncul gitu ya, nama klinik kita, misalnya Instagram-nya atau website-nya muncul di dalam, mesin pencarian, itu berarti kita memang bisa semakin dekat dengan pasien, dengan perjalanan pasien untuk, mereka bisa menemukan kita, gitu ya, mendapatkan informasi yang tepat tentang bisnis kita, tentang klinik kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu untuk bisa memberikan otoritas terhadap layanan marketing. Nah, ini mungkin yang jadi hal yang gongnya banget dari kita, dan ini memang hasil dari pengalaman kami, meng-handle juga beberapa klinik dan rumah sakit, mmm, kita sebetulnya bisa, menggunakan beberapa channel tadi ya, seperti Google dan Meta. Lalu di sini mungkin Bapak Ibu, sebelum saya ngejelasin ini memang pengalaman saya ya, mungkin nggak tahu pengalaman Bapak Ibu juga atau mungkin Mbak Mutia ya pernah ngalamin kayak gini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari,
pernah nyari sesuatu, mungkin jangan klinik deh, misalnya nyari sepatu atau nyari baju gitu ya, sekali aja di Instagram atau mungkin di Google, kok tiba-tiba besoknya atau nanti malam itu udah banyak aja nih iklan yang masuk di WhatsApp tentang, yang pengen dicari itu gitu ya. Pernah nggak ya ngalamin kayak gitu? Kok kita kayak dihantui gitu ya, kok si Meta tahu sih kalau kita lagi nyari ini gitu, kok bisa ya mereka kayak gitu? Nah, ini sebetulnya memang ada caranya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan hal ini, untuk klinik dan juga rumah sakit, artinya ketika, suatu pasien atau seseorang gitu ya, memang dia sedang intens mencari suatu layanan, contoh misalnya dia lagi survei-survei tentang harga untuk layanan kesehatan, tentang layanan klinik lain, layanan rumah sakit lain, atau misalnya dia mau cari tentang layanan persalinan gitu ya. Maka di sini kita bisa men-trigger orang-orang tersebut, kita bisa menargetkan orang-orang tersebut dengan meta retargeting namanya. Makanya di sini kenapa peran, Google dan juga Meta Ads itu sebetulnya kalau dikawinin gitu ya, itu gacor banget gitu, gitu ya. Karena apa? Karena tadi ketika orang tuh udah jadi semacam, bola yang berputar gitu ya, saling saling berkaitan. Orang tahu klinik kita dari Meta, terus orang nyari kita, nyari-nyari informasi kita di Google, dan terus Google nanti dia bakal ngasih feedback juga ke Meta, "Nih orang-orang yang dia itu udah pernah nyariin kamu," gitu. Nah dari situ Meta dapet nih, "Oke, gaspol gaspol nih orang ini nanti mau kita hantuin lagi ya, kita kasih lagi iklan kayak gini lagi ya dengan angle kita yang lain." Nah, contohnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kenapa kita bisa bilang dengan menciptakannya, channel yang lebih, mmm, istilahnya lebih pas gitu ya, tidak hanya satu channel tapi juga 2 channel ini bisa menurunkan biaya cost per acquisition atau biaya per akuisisi karena 2 channel ini akan saling melengkapi. Jadi bukan saling bersaing nih, bukan, "Dari Meta berapa nih, Bos? Dari Google berapa, Bos?" Bukan kayak gitu ya, tapi Meta sama Google kawin, nah mereka akan memperkuat gitu. Seperti itu gitu ya gambarannya kurang lebih kenapa kita, perlu, mengelaborasikan tidak hanya satu channel tapi juga 2 channel. Jadi di Meta sendiri tadi Bapak Ibu sudah paham ya, ada fitur yang namanya Meta retargeting atau kayak kita dihantuin lah sama Meta gitu, gitu ya, semacam kayak gitu. Tapi hantu ini dalam konteks positif tentunya ya, karena memang di sini kita tetap ingin memastikan bahwa arahnya adalah orang-orang itu bisa betul-betul tepat, mendapatkan layanan dari kita dan tentunya, kita pun juga bisa memiliki peluang untuk bertumbuh gitu ya. Oke, kita lanjut, juga nah ini nih sebenarnya lebih teknis, tapi nggak apa-apa lah kita pelajari. Cuma, tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, gitu ya, kenapa sih kita perlu minimal 2 lah ya, Meta sama Google untuk menjalankan satu kampanye agar bisa menurunkan biaya CPA. Nah, ini karena memang nanti, dari tim Search biasanya kita akan selalu di awal memastikan dulu mengaudit akun-akun yang saat ini digunakan oleh klinik dan rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Kita akan lihat tracking-annya apa sudah tepat atau belum. Karena tracking-an ini semacam apa? Semacam otak nih gitu. Dia yang akan memberikan kita data, mana nih orang yang tepat untuk kita, mana nih orang yang oke ini bisa deh kita nggak dipilih dulu deh yang kayak gini, yang ini yang harus tepat. Nah itu dengan cara menerapkan sistem tracking dan inilah yang akan dilakukan biasanya oleh kami berkaitan nanti dengan bagaimana kita melihat trackingan yang sudah ada di Google Tag Manager, diintegrasikan dengan Google Analytics, diintegrasikan dengan Google Ads dan juga Facebook, gitu ya. Ini sebetulnya yang jadi apa ya, semacam arsiteknya gitu ya, atau motornya tuh di sini gitu ya, di trackingan ini. Oke, nah lanjut, kita akan ada pertanyaan lagi, banyak-banyak pertanyaan ya, tapi ini tenang kok, pertanyaannya bukan kayak ujian, tapi cuma pengen cek aja gitu ya. Mungkin di sini tadi, banyak juga yang sering nanya juga ke kami, kenapa sih kita perlu ada juga di TikTok, perlu ada juga di Instagram, ya udahlah di Google search aja kali gitu. Google kan udah siap tuh orang-orang yang mau booking 70%-nya, 80%-nya orang tuh udah siap booking. Kenapa kita harus pakai Instagram atau TikTok juga gitu ya? Banyak juga nih yang nanya ini ke saya. Nah, jawabannya kita akan jawab di sini, ini karena
Nah, ini adalah data juga nih, kita kasih data juga yang memang real yang kita dapatkan dari lapangan. Jadi kita bisa informasikan bahwa TikTok dan Instagram itu kita sebutnya sebagai katalis pasar dan mesin untuk awareness massal. Nah, karena apa? Karena harga CPM itu apa? CPM itu adalah cost per mile atau biaya yang dikeluarkan oleh kita untuk bisa mendapatkan 1.000 orang. Nah, coba Bapak Ibu bayangin nih kalau kita mau ngasih informasi ke 1.000 orang zaman dulu kayak gimana? Paling ngeprint ngeprint brosur, bagiin ke 1.000 orang. Berapa waktunya? Berapa biayanya? Pasti akan lebih mahal, ya. 1.000 brosur aja kalau dibagiin dalam waktu sehari mungkin nggak akan cukup gitu ya. Susah nyari orang 1.000 orang dikumpulin dalam satu lapangan dalam satu itu gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu gitu. Tetapi dengan TikTok dan Instagram dengan harga CPM ini 8.000. Berarti 8.000 itu kalau kita ngumpulin 1.000 orang, ini kita ngeluarin biaya 8.000 gitu untuk dapetin 1.000 orang yang ngeliat iklan kita. Nah, bisa dibayangkan betapa murahnya gitu ya di sini untuk bisa mengakuisisi atau memberikan informasi yang jelas kepada target kita dengan harga semurah ini gitu ya. Atau artinya dalam satu 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 1.000 orang ini kita bisa dapat antara 8.000 sampai 15.000 gitu ya, tergantung bagaimana dari tingkat persaingan sendiri sebetulnya itu. Namun bisa kita sampaikan bahwa TikTok dan Instagram sangat tepat, channel yang tepat untuk bisa kita melakukan awareness secara massal. Untuk bisa menciptakan demand, menciptakan prospek gitu ya, membuka prospek seperti itu. Dan disinilah yang tadi saya sampaikan ini tentunya akan membantu channel yang lainnya termasuk Google untuk bisa membangun demand. Jadi ketika orang udah tahu, awalnya udah tahu nih klinik A misalnya di Instagram, itu saya dapat iklannya. Nah, dia baru akan mencari tentang klinik A tersebut di channel lain, salah satunya dari Google. Nah, makanya di sini kita tetap perlu sebetulnya dari channel-channel yang lain, dan ini pula sebetulnya yang kita lakukan bersama Trisnanda, salah satu klien kami yang sudah lama juga, yang memang dia berawal dari satu channel dulu, Meta, kemudian dia masuk lagi gitu ya, Google, lalu juga ada channel yang lainnya. Nah, ini juga ada salah satu channel juga yang nanti kita bisa bahas dan ini menarik juga adalah TikTok udah hampir sama lah ya dengan Meta kurang lebih, namun mungkin untuk demografinya TikTok lebih ke Gen Z sama milenial ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada satu channel, tapi sebelum ke satu channel itu mungkin kita ingin coba tanya dulu, checking-checking dulu seperti biasa. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu udah punya gambaran kan ya sebetulnya tentang Meta dan Google itu seperti apa, tapi mungkin masih bingung gimana ya cara mengalokasikan budget nih yang tepat untuk 2026. Harus berapa ke Meta, harus berapa ke Google gitu ya. Mungkin ini pasti masih jadi pertanyaan sebetulnya kalau memang Bapak dan Ibu sekarang ini sudah lagi berada dalam posisi marketing gitu ya. Nah, di sini yang ingin kita pelajari selanjutnya adalah terkait bagaimana secara jangka panjang klinik dan juga rumah sakit ini sebetulnya punya peluang untuk bisa berinvestasi dengan biaya yang sangat-sangat murah dan peluang ROI yang tinggi. Nah, caranya dari apa? Dari SEO. Nah, ini mungkin yang baru pertama kali juga, apa itu Mbak Nurul SEO? Saya nggak mudeng gitu ya, saya nggak ngerti. Nah, SEO ini artinya adalah Search Engine Optimization. Jadi Bapak Ibu, SEO ini salah satu yang dalam bagian dari digital marketing juga, gitu ya, yang diterapkan untuk kita bisa menyasar jangka panjang, gitu ya. Artinya di sini memang untuk bisa mendapatkan hasil dari SEO itu sendiri setidaknya perlu beberapa bulan, minimal sebetulnya 6 bulan, tapi di sini dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Makanya ini adalah investasi yang sangat-sangat menguntungkan untuk klinik dan rumah sakit jika ingin berinvestasi dalam jangka panjang, tidak hanya bergantung kepada ads berbayar gitu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu memang akan perlu menargetkan satu kata kunci yang tentunya ini bisa
di handover atau di outsourcing-kan ke agensi, termasuk salah satunya juga dengan kami, untuk nanti bisa kita sesuaikan bagaimana nanti website, konten-konten website yang ada saat ini di klinik dan rumah sakit itu bisa relevan, bisa muncul di halaman pertama mesin pencarian gitu. Jadi contohnya gini kalau SEO itu, misalnya klinik persalinan terbaik Jakarta misalnya gitu ya. Nah, itu bisa nggak ya, itu kita muncul seperti itu dengan keyword tersebut, yang orang-orang cari, tapi kita nanti halaman kita tuh bisa muncul di halaman pertama. Tentu saja bisa, tadi salah satunya bisa dengan Google Ads, tapi Google Ads kan berbayar gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kita ingin, menjangkau yang lebih lama lagi dan kita bisa mengurangi lagi biaya tanpa harus membayar ke pihak, channel developer, itu kita bisa dengan SEO ini, gitu ya. Jadi SEO dengan menargetkan kata-kata tertentu, kita bisa tetap berpeluang ada di halaman pertama, seperti itu. Dan ini pasti akan panjang sekali pembahasannya dan yang jelas kita bisa paham sebetulnya fundamental SEO itu, seperti apa, gitu ya. Baik, nah di sini sebetulnya saya, mau ke sini dulu sebelum ngejelasin yang lebih-lebih detail, karena di sini biar lebih gampang ngelihatnya. Oke. Nah, di sini, Bapak dan Ibu bisa ngelihat, ini apa sih bingung banget gitu ya, apa namanya, mind map-nya. Nah, cuma di sini artinya kita, bisa memahami atau melihat dari sini sebetulnya klinik dan rumah sakit Bapak Ibu ini saat ini berada di fase apa ya dalam hal pengalokasian budget, gitu ya. Dalam hal ini tentu saja budget yang berkaitan dengan marketing itu mereka ada di mana sih sebetulnya. Nah, kalau memang di sini klinik Bapak Ibu masih baik gitu ya, masih kecil, masih merintis. Nah, bisa jadi sekarang ini berada di fase foundation. Karena di sini budget atau modal lah Bapak Ibu itu kan mungkin masih 30% untuk infrastruktur, untuk mitigasi resiko mungkin 40%, peningkatan keterampilan mungkin masih di 30%. Belum ada yang memang dialokasikan khusus untuk marketing atau mungkin ada untuk marketing tapi masih sedikit gitu ya. Nah, mungkin ini ada di fase foundation. Tapi bisa juga ada di fase scaler. Fase scaler ini sebetulnya di sini udah mulai kelihatan nih ada biaya pemasaran untuk klinik dan rumah sakit untuk bertumbuh setidaknya 50% atau mungkin 40% lah gitu ya. Lalu untuk ekspansi tim, untuk bisa meng-hire admin misalnya atau tim lainnya ada misalnya di 20%. Untuk pengembangan produk mungkin atau biaya lainnya ada di 30%. Oh, berarti itu saya berada di fase scaler ini gitu ya. Lalu ada juga di fase dominator. Nah, di fase dominator ini eh, sudah mulai lebih established dan sudah bisa menguasai pasar layanan kesehatan karena di sini sudah mulai budgetnya itu untuk inovasi dan R&D gitu ya seperti dan termasuk juga salah satunya di dalamnya sudah ada marketing itu udah terbentuk dan juga udah ada optimasi untuk aset dan juga untuk pengembangan strategis. Nah, ini biasanya yang dominator ini bisa saja oleh klinik-klinik besar atau oleh apa namanya rumah sakit gitu ya. Oh, ini saya udah berada di fase dominator. Nah, terus apa ya? Apa nih yang harus apa ya? Saya lakukan kalau saya sudah mengenal saya berada di fase ini. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan apa yang akan atau yang harus dilakukan um, untuk bisa membangun fondasi. Nah, ini kita akan sampaikan dalam lebih detail di sini. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu kalau yang ada di fase foundation, mungkin boleh juga di chat, misalnya di kolom komentar, oke saya berada di fase foundation ini. Nah, kalau Bapak Ibu sedang berada di fase ini, gitu ya, di fase foundation, ini yang kita sarankan adalah ada dua fundamental atau dua channel dulu yang perlu dibangun. Karena target foundation ini kan biasanya pasiennya masih sedikit ya, masih 1-15 per hari, atau mungkin juga targetnya di bawah 50 lah gitu ya, untuk yang fase foundation ini. Nah, fokus yang disarankan atau direkomendasikan dari kami adalah bisa memfokuskan terlebih dahulu pada yang namanya website ya. Website itu ibaratnya bangunan tapi online gitu. Rumah sakit tapi online-nya. Jadi
awal apa ya, semacam etalase gitu ya untuk mengetahui di rumah sakit ini ada apa aja sih, dokternya siapa aja, mangga lihat di klinik saya di website gitu ya. Nah, ini perlu gitu ya, perlu dibangun. Termasuk salah satunya yang perlu dibangun adalah akun-akun Instagram, Facebook dan lain-lain dan bisa juga mempertimbangkan untuk mengoptimasi Google Search gitu ya. Jadi untuk bisa mengetahui ini bisa misalnya pakai Google Ads dulu untuk bisa berjalan gitu ya. Karena kita nanti bisa mencari menangkap intent orang-orang yang bergejala. Misalnya kita mau nangkep orang-orang yang aduh dokter untuk ngobatin demam, dokter spesialis obgyn misalnya. Nah itu bisa dengan menangkap intens ini. Jadi bisa dibangun rekomendasi dari kami bisa dengan 2 layanan ini gitu ya, yang dikawinkannya gitulah. Oke, itu tadi fase foundation, terus fase yang kedua apa? Fase kedua ini adalah fase scalar. Nah, fase scalar ini sebetulnya udah mulai jalan nih, klinik dan rumah sakit tuh 16 sampai 40 pasien per hari lah ya. Jadi atau mungkin 50 pasien lah per hari, tapi ya rata-rata segini. Nah, fokus yang nanti bisa dilakukan untuk yang scalar ini adalah mengkawinkan antara Google Search dan Meta Ads ya. Ini karena nanti kita bisa membangun kredibilitas dokter, membuka prospek market dan juga kita bisa menangkap intens. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang merasa saya berada di fase scalar bisa dipertimbangkan untuk menggunakan 2 layanan ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan fase yang berada di dominator? Nah, ini biasanya rumah sakit ya, karena rumah sakit biasanya pasiennya hariannya sudah banyak, dia berada di fase dominator. Nah, di sini kita bisa menggunakan omnipresence. Jadi, rumah sakit bisa memaksimalkan, menangkap dominasi pasar itu dengan menggunakan berbagai macam channel dan kita sarankannya omnipresent atau bisa juga orang bilangnya omnichannel ya gitu. Jadi mulai dari TikTok atau Meta, kemudian Google Search, Google Ads gitu ya, dan SEO. Tentu saja sudah memiliki website. Nah ini yang nantinya bisa membantu untuk membangun lebih dalam gitu ya untuk rumah sakit atau mungkin klinik yang sudah besar lah seperti itu. Jadi semua titik, semua penjuru channel marketing kita bombardir ya dengan ini semua. Nah, seperti itulah ya kurang lebih gambarannya kalau untuk rumah sakit gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mungkin apa namanya melihat ya ini saya berada di klinik yang mana nih? Saya berada di fase apa gitu ya. Nah, boleh ini apa namanya dipertimbangkan rekomendasi dari kami sesuai dengan pengalaman yang memang kami handle dengan klinik dan rumah sakit yang kami handle ya tentunya di sini. Oke, nah tadi udah kebayang ya sebetulnya gimana sih tadi kita fase-fase klinik dan rumah sakit kita ada di posisi mana. Nah, ini juga yang paling 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 penting dalam klinik dalam mengembangkan digital marketing untuk klinik dan rumah sakit adalah terkait dengan respon layanan. Nah, kenapa ini penting? Karena kita beda jualan sama jualan baju ya gitu. Kalau orang jualan baju di Shopee sama orang yang memasarkan layanan kesehatan secara ekosistem pasti beda. Makanya di dalam layanan kesehatan kita sebutnya ini lead generation untuk bisa mendapatkan leads gitu ya, kampanye atau marketing yang tujuannya untuk mendapatkan leads. Nah, leads itu didapatkan tentunya dengan cara digital marketing dan mereka perlu dilakukan dorongan dari sisi humanis. Dari siapa? Tentunya dari tim admin gitu. Jadi beda kan kalau kita belanja nih di Shopee, kita beli baju A, beli masukin keranjang, bayar dah besok dapat dari kurir. Tapi kalau untuk pemasaran digital marketing di klinik dan rumah sakit itu nggak kayak gitu, beda. Jadi kita memasarkan di Instagram, di Facebook, di Google. Nah, ketika orang itu sudah ada masuk ke dalam chat WhatsApp, nah di WhatsApp ini nggak mungkin dong dianggurin, ya kan? Terus tiba-tiba masuk ke WhatsApp, dah aja gitu. Nggak mungkin kayak gitu karena perlu apa? Perlu didorong, perlu dibantu untuk bisa mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, layanan apa yang mereka butuhkan, dan kita dorong mereka untuk booking gitu. Makanya di sini ada yang kita sebutkan sebagai golden 5 minutes rule. Artinya respon yang paling baik untuk bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang chatnya sudah masuk, terutama dari calon pasien, itu adalah respon di bawah 5 menit.
Nah, inilah yang kita selalu memberikan reminder kepada klien-klien kami bahwa respon di bawah 5 menit itu penting banget untuk bisa menangkap kebutuhan layanan kesehatan dengan cepat gitu ya. Dan di situ peran admin juga memang sangat penting dan inilah blueprint yang kita terapkan untuk klien-klien kami, blueprint untuk bisa mengubah chat yang masuk itu menjadi pasien ya. Sekali lagi kenapa? Karena apa? Karena kita beda sama jualan baju, beda sama jualan make up gitu ya. Kita di sini betul-betul menargetkan leads orang-orang yang butuh dan dari orang yang butuh masuk ke dalam chat ini perlu dilakukan nurture. Istilahnya nurture itu dorongan agar mereka dari ini bisa jadi pasien gitu. Dan ini blueprint yang kita lakukan adalah satu tadi yang sudah terlihat admin membangun kecepatan dalam respon, kemudian hubungan yang empati yang baik, lalu juga efisiensi dalam hal administrasi dan terakhir adalah membangun trust. Di sini peran admin sangat penting. Jadi makanya dari itu tadi di awal kenapa ya sinergi itu ada pelatihan komunikasi. Karena jawabannya kita merasa admin itu penting, merupakan bagian dari perjalanan digital marketing yang berada di funnel paling bawah gitu. Makanya inilah yang kita bantu buat blueprint gitu ya dari sinergi yang tentunya nanti bapak-bapak dan ibu yang sudah ada di sini bisa juga mendapatkan bagaimana gambarannya melalui free resource yang akan kami berikan. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh tulis di kolom komentar nama klinik ya, nama klinik gitu ya, kemudian nomor WhatsApp di kolom komentar nanti akan dicatatkan oleh tim kami, oleh Mbak Mutia yang nantinya kita akan memberikan resource gratis di sini yaitu Search Synergy 2026 Healthcare Decision Tree. Nah, di dalam free resort ini nanti kami akan memberikan sebuah semacam protokol ya atau panduan bagaimana sih kita bisa mendiagnosa untuk memastikan bahwa setiap rupiah atau budget iklan dari rumah sakit dan klinik yang kita keluarkan itu bisa ditempatkan dengan channel yang paling profitable gitu ya. Boleh kalau misalnya mau mendapatkan hal ini gratis, kita nggak bayar, boleh silahkan di-share nomor WhatsApp-nya dan juga nama kliniknya di kolom komentar. Nanti akan kita bantu kirimkan oleh tim kami gitu untuk bisa mendapatkan hal ini, free resort ini secara gratis gitu ya. Baik, dan kita bisa lanjut ke bagian lainnya di sini nanti di dalam free resort tersebut nanti kita akan ada formulir juga untuk bisa mendapatkan arsitektur growth pribadi dari kami gitu ya. Dan tentu saja di sini kita ada kabar menarik, kabar yang baik juga untuk Bapak dan Ibu dari klinik dan juga rumah sakit yang barangkali sudah siap gitu ya. Ini saatnya bagi saya tahun 2026 untuk melesat maju gitu. Bisa bekerja sama dengan kami. Di sini kami menawarkan penawaran spesial, ada 15% diskon untuk paket eksekusi marketing klinik dan rumah sakit dengan layanan multi channel. Jadi paket ini berlaku untuk layanan lebih dari satu channel ya, misalnya Meta Ads dan Google Ads atau Google Ads dan SEO misalnya gitu ya. Jadi dua layanan yang nanti kita bisa pilih paketnya nanti sudah dapat penawaran menarik dari kami berupa diskon 15% untuk layanan yang nantinya akan dipilih oleh rumah sakit. Dan tentunya nanti akan ada rekomendasi juga dari tim kami, mana saja layanan yang kira-kira penting sekali nih bisa diterapkan oleh klinik dan rumah sakit sesuai tadi ya, bagaimana fase yang saat ini sedang dijalankan oleh klinik dan rumah sakit. Dan tentunya di sini paket kami sudah termasuk gratis 3 bulan pertama untuk pelatihan komunikasi admin. Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena tidak semua agensi seperti kami gitu ya, kami jujur banget. Di sini pelatihan komunikasi ini penting kita lakukan karena sebagai salah satu wujud kami untuk bisa memaksimalkan konversi di level
channel paling bawah. Jadi di sini communication training kami juga alhamdulillah sudah terbukti, sudah teruji begitu ya dengan beberapa klien kami yang memang, bisa meningkatkan jumlah booking rate gitu ya dengan adanya pelatihan komunikasi admin ini, begitu. Dan di sini juga, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam 3 bulan, klien-klien yang memang sudah bekerja dengan kami alhamdulillah setidaknya ada peningkatan 3 kali ROAS sampai 6 kali ROAS, setelah bekerja sama kurang lebih 90 hari ya. Makanya memang dalam kontrak kami untuk minimal waktu yang bisa kita lakukan untuk kerjasama setidaknya itu bisa 90 hari untuk bisa memastikan bahwa memang layanan yang kita berikan atau framework yang kita jalankan memang sudah sesuai dengan timeline dan memang segalanya memerlukan waktu gitu ya, seperti itu. Baik, barangkali ya kalau memang yang tertarik dengan penawaran dari kami, feel free boleh sekali ada kontak WhatsApp kami tentunya, dengan Mbak Mutia tadi ya, bisa menghubungi kami apabila misalnya memerlukan bantuan untuk meeting lebih lanjut, untuk lebih, diskusinya lebih spesifik mengenai klinik dan rumah sakit Bapak Ibu, itu sangat diperbolehkan. Nah, baik sebelum acara kita tutup, ada 3 menit lagi barangkali kita bisa punya waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan boleh Bapak dan Ibu bisa, drop pertanyaannya di kolom komentar atau juga boleh raise hand nih, kita bisa open mic, kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh sekali, misalnya terkait tadi dengan layanan atau dengan channel untuk iklan apa ya gitu yang cocok. Nah, boleh banget. Kita ada waktu sekitar 3 menit untuk kita sama-sama mendengarkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu, seperti itu. Silakan. Ya, betul boleh resen atau juga boleh drop di kolom chat jika Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu terkait dengan, layanan yang kami tawarkan atau juga tentang channel mungkin tadi yang ingin ditanyakan, boleh sekali kita bisa drop pertanyaannya di kolom komentar. Ya. Dan tadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, setelah acara ini juga Bapak Ibu masih bisa menonton kembali, kita bisa rewatch, dan nanti recording-nya akan selalu kita kasih ya di website. Jadi suatu saat nanti Bapak dan Ibu ingin melihat kembali acara ini, ingin coba ya tadi tuh katanya kata Mbak Nurul tuh apa ya, tadi tuh SEO tuh apa, nah itu boleh dibuka kembali recording-nya, dipelajari kembali, dan juga jika ada pertanyaan ataupun ingin menanyakan terkait dengan layanan kami, promo dan lain-lain, itu juga sangat boleh bisa menghubungi kami juga lewat WhatsApp. Jadi kami ada di sini, untuk nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih intens nantinya dengan Bapak Ibu, jika nanti kita mau jadwalkan untuk meeting secara terpisah gitu ya, boleh, nanti kita tinggal cari dan atur waktunya. Baik, dan juga yang tadi ingin mendapatkan, ups, ini ya, yang tadi ingin mendapatkan, free resource dari kami berupa, healthcare decision tree dari Search Synergy untuk 2026, di mana nanti, teman-teman dari klinik dan rumah sakit bisa mendapatkan semacam panduan ya, untuk bisa menentukan atau memutuskan, bagaimana sih untuk bisa mendapatkan profitabilitas klinik dengan multi channel gitu ya. Ini resource ini bisa didapatkan secara gratis, sekali lagi tanpa dipungut biaya untuk mendapatkan ini. Nanti bisa sampaikan kepada kami melalui chat di kolom komentar, Google Meet ini, nama klinik dan juga, nomor WhatsApp agar nanti bisa kita kirimkan gitu ya. Atau nanti juga kalau memang mau menghubungi kami lagi di WhatsApp yang, tadi yang sudah, diundang gitu ya melalui Mbak Mutia, boleh sekali gitu ya. Baik, apabila hari ini sudah dirasa cukup, tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak sekali lagi waktunya Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita juga sangat senang apabila nanti kita mau mencoba untuk bekerja sama, untuk bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol santai dulu nih terkait dengan klinik dan, rumah sakit saya perkembangan seperti apa, boleh banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Kak Desi, Mbak Desi di sini sudah berkenan juga mengirimkan nomor WhatsApp.
kepada kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti akan kita bantu kirimkan juga free resource yang sudah kami siapkan nanti melalui Mbak Mutia ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya sekali lagi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.